Remnya belum. Awas, 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 remnya belum. Awas. Awas, remnya belum. Awas, remnya belum. Bantuin, bantuin, bantuin. Awas, 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 awas. Aduh, aduh, mudah-mudahan dia selamat. Mudah-mudahan dia selamat. Awas. Rem belum, bahaya. Waduh. Remnya belum ya? Sepedanya ini ya yang Canyon ya? Ini. Rim brake padahal ya. Rim brake karbon. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Sore. Balik lagi bareng saya Rizky Febriana dan juga Denny Biking. Ya. Kali ini di GC Talk edisi Minggu 3 April 2022. Ini bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan ya buat teman-teman muslim yang sedang menjalankan gitu. Di GC Talk sore hari ini pastinya kita bakalan bahas topik yang menarik banget yang mungkin lagi common baru-baru ini. Apalagi kalau misalkan goeser pada nonton atau bahkan terlibat di event yang cukup besar kemarin ya, ya. Di hari Rabu tanggal 30 Maret itu ada event dari Nasdem Cycling Booster. Nah, ada satu kejadian yang menarik perhatian banyak orang. Tapi untungnya juga kejadian itu terjadi setelah acara selesai ya, dan kejadiannya itu adalah rem blong. Nah, sebetulnya kita pengen tahu nih, beneran remnya blong atau mungkin ada kelalaian dari si ridernya sendiri atau gimana? Ya. Nah, nanti lebih jelasnya lagi bakal kita kupas tuntas semuanya dengan Om Denny Biking. Ya. Nih, mungkin pertanyaan pertama gitu ya Om Denny, yang kalau misalkan kita kenal biasanya kan ada remnya, ada disc brake, ada rim brake gitu. Nah, sebetulnya ada berapa jenis rem di sepeda? Di sepeda terbagi menjadi 4 ya. Disc brake, terus rim brake, coaster brake, atau satu lagi tromol brake. Nah, yang coaster brake lebih dikenal itu namanya waktu dulu itu torpedo. Rem torpedo. Jadi rem yang pada saat crank ke belakang dia ada pengereman gitu. Gitu. Ya. Okay. Sekarang kita lebih mengenal di dua jenis yang lebih umum ya. Ya, lebih umum. Rim brake sama disc brake. Oke. Yang kemarin itu saya perhatiin di videonya itu rim brake gitu ternyata. Oke. Atau mungkin misalkan yang goeser yang nonton juga ada yang mau punya informasi lebih ya Om Den ya tentang kejadian kemarin, boleh tulis di komentar. Ya. Nah, nyambung ke yang kemarin yang tadi Om Den kan tadi rim brake ya berarti. Okay. Berarti kan yang masih sering dan juga banyak orang gunakan adalah rim brake dan juga disc brake. Betul. Nah, sebetulnya alasannya kenapa sih orang lebih prefer buat pilih rim brake atau si disc brake-nya? Awal dipakai itu sebetulnya rim brake di awalnya itu. Ya. Rim brake. Pada tahun kurang lebih di awal road bike atau zaman kejayaannya road bike ya, sampai tahun 90-an itu rim brake itu betul-betul memang dipakai untuk pengereman yang lebih dalam kejuaraan ataupun sehari-hari lah gitu ya. Nah, kalau disc brake itu dipakai pada saat di tahun 90 ke atas. Jadi lebih baru ya. Lebih baru. Disc brake. Ya. Banyak orang sekarang memilih ke disc brake akhirnya. Nah, kenapa? Nah, dari disc brake itu orang lebih nggak capek ngeremnya. Nggak capek dan lebih pakem. Gitu. Nah, di situ orang jadi akhirnya lebih banyak memilih yang disc brake. Ya. Atau mungkin ada yang belum ada yang nggak umum bisa gitu ya dengan bahasa disc brake atau nama lainnya cakram ya. Tuh, rem yang menggunakan cakram. Iya, nama lainnya rem cakram. Ya. Nah, tadi kan udah dibahas sekilas nih tentang kenapa orang akhirnya gitu seiring perkembangan zaman lebih memilih untuk disc brake. Emang kelebihannya dari disc brake ini sendiri itu apa sih Om? Untuk disc brake
sebetulnya selain pakem, selain pakem, dia lebih enteng Ki. Jadi lebih enteng. Pada saat kita pijit rem itu, dia lebih enteng. Oke. Terus satu itu, kedua pada saat turunan panjang, kita nggak pegal Ki pegangnya, karena kita mengeluarkan tenaga yang nggak besar untuk pengeremannya. Ya. Dan pakem juga gitu. Nah itu karena orang jadi memilihnya ke disc brake. Jadi mungkin kalau turunan jadi lebih pede ya, lebih pede, confident. Terus juga apalagi buat pemula gitu, jadi ngeremnya nggak terlalu sakit gitu ya. Betul. Karena mungkin ada informasi lain selain dari remnya yang belum, mungkin dari kondisi tangannya juga ya. Bisa jadi. Yang bisa jadi menyebabkan kita nggak bisa ngerem gitu. Bisa ngerem, betul. Nah, terus setelah kelebihan ya Om Den, pasti kan ada kekurangan ya. Makanya orang masih ada yang memilih buat rim brake. Nah, kekurangan dari disc brake ini sendiri tuh apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan kelebihannya kelebihan daripada disc brake. Kita lebih pakem dan lebih mudah untuk menghandle-nya, mengeremnya. Nah, ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya itu memang pada saat panas terkadang ada berdecit juga pada brake pad biasanya, tapi tidak mengurangi kepakemannya. Kesatu itu. Nah, kedua, memang kalau orang memilih untuk merakit sepeda, betul. Dia lebih baik ke rim brake biasanya. Ke rim brake. Ya, ke rim brake. Kalau ngerakit dari awal ya. Nah, kenapa? Karena kalau pakai disc brake, beban secara keseluruhan jadi berat. Jadi nambah. Nah, itu yang tadi ya. Bukan ini efeknya, bukan yang negatif sebetulnya, itu karena memang pilihan sebetulnya, pilihannya. Itu aja kekurangannya gitu. Jadi lebih berat bebannya. Lebih berat bebannya secara group set. Betul. Apalagi kalau misalkan yang para goeser yang pengen punya sepeda yang ringan banget gitu ya. Kan salah satu untuk mengurangi bobotnya ya pilihlah rim brake biasanya. Betul. Gitu. Nah, berarti sekarang kita ke rim brake nih Om Ben. Dulu kan berarti rim brake itu sempat jadi pilihan sebelum adanya disc brake. Nah, mungkin sampai sekarang juga masih orang pilih buat, ada beberapa orang yang pilih buat rim brake gitu. Dan bahkan masih produksi kan terus ya, sepeda-sepeda dan juga frame rim brake. Nah, sebetulnya ada alasan khusus atau enggak misalkan kelebihan dari rim brake itu apa sih sampai orang harus ya udah rim brake juga boleh jadi pilihan? Sebetulnya untuk rim brake terbagi menjadi dua. Ada dua. Untuk tahun 90 ke bawah itu rim brake banyak terbuat dari aluminium. Setelah 90 ke atas itu banyak di karbon produksinya. Nah, kenapa harus ke rim brake? Sebetulnya saya salah satu juga pemakai rim brake gitu ya. Nah, untuk di alloy atau aluminium pengereman itu lebih baik dibandingkan yang karbon. Pengeremannya cukup lebih pakem Ki. Dibanding yang karbon. Gitu. Pemeliharaannya lebih mudah dibanding yang disc brake. Betul gitu. Pada awal penggunaan atau awal pembelian si wheelset karbon, wheelset karbon sudah diberikan brake shoe yang atau karet rem yang memang itu disesuaikan dengan karbonnya Ki. Nah, itu harus kita pakai yang itu Ki, karena pabrikan pasti sudah menyesuaikan. Nah, hasil riset juga ya dari riset. brand tersebut. Nah, itu yang bisa lebih lebih pakem nanti akhirnya Ki, untuk digunakan ke sana gitu ya. Nah, kalau yang alloy sendiri itu, alloy sendiri juga sama, udah ada pabrikannya yang sesuaikan sama itunya. Nah, kemarin yang saya lihat di sana Ki, itu memang ada dari karbon, ya, yang kejadian kemarin itu dari karbon. Nah, saya sempat kepikiran kenapa gitu bisa sampai ngelos gitu kan. Nah, jadi dari karbon itu pada saat pengereman yang panjang, turunan panjang, itu bisa lama-kelamaan dia panas Ki. Dengan tingkat kepanasannya itu, bahkan dia bisa menjadi ngelos. Itu penyebabnya. Gitu.
Jadi bisa jadi ngelosnya itu karena terlalu panas tadi ya? Terlalu panas, betul. Tapi terlalu pilihan si brake padnya sebetulnya udah sesuai belum? Sebetulnya sudah sesuai. Jadi dari bahan karbon itu memang ada pada saat pembuatan rims karbon, itu memang ada pemanasan dulu Ki. Dan karbon itu nggak hanya karbon aja. Ada satu bahan yang namanya resin, resin ya. Nah itu disatukan, jadi pada tingkat suhu tertentu, nah dia dikeluarkan, jadi dia keras. Ya, jadi panas tertentu dia keluar jadi keras. Nah pada saat pengereman pun, pada saat suhu panas tertentu, dia bakal leleh Ki. Si resinnya itu. Nah itu yang bakal menyebabkan loose. Gitu. Atau menyebabkan rem blong gitu. Berarti kan belum bisa dipastikan remnya ada kesalahan di brake-nya ya, betul. Siapa tahu mungkin memang berarti lebih ke teknik ya kalau gitu. Betul. Teknik ada juga. Ya, saya rasa itu juga bisa kita akalin ya. Dari kejadian kemarin gitu ya. Pada saat blong kemarin gitu ya. Saya lihat rem sebelah mana ya dia tuh masih ada Ki, enggak dalam ya. Dilihatnya ya gitu. Ada sebelahnya agak blong, sebelah lagi bisa rem. Kemungkinan besar dia pada turunan yang curam udah nggak ke rem Ki, satu rem gitu kan. Satu remnya masalahnya nggak ada gitu, dia ngeblong. Nah nanti mungkin saat terakhir saya pengen ngasih tips-tips aja gitu yang bisa lebih mungkin nanti para goeser bisa langsung saya harus gini nih menindaklanjuti kalau ada kejadian seperti itu lagi. Gitu. Dan perlu jadi perhatian juga buat para goeser mungkin yang belum tahu nih lokasinya di mana gitu ya sebenarnya. Dari tadi kita ngobrolin ini mungkin ada yang belum tahu nih lokasinya di mana. Nah, lokasinya itu kejadian yang kemarin itu di turunan dari KUH 1 sampai bawah ya, betul. Sampai pintu gerbang Tangkuban A. Nah, jadi para goeser bisa bayangin tuh gimana curamnya turunan dari KUH 1 sampai bawah dan remnya blong gitu. Dan pemakainya adalah wanita. Si ridernya wanita. Jadi bisa jadi bayangan juga nih buat para goeser yang tadi dijelasin sama Om Den, bisa dibayangkan gitu gimana kejadian sesungguhnya di hari itu. Betul. Nah berarti kan tadi udah dijelasin Om Den kelebihan dan juga kekurangannya dari masing-masing rem, dari disc brake dan juga dari rim brake. Nah kalau gitu, kalau misalkan kita pilih gitu ya, prefer buat pilih ke disc brake atau mendingan rim brake aja? Memang itu satu pilihan Ki, balik lagi ke kitanya Ki ya. Ada mungkin rider-rider yang dulu atau goeser-goeser dulu masih menyenangi yang rim brake Ki. Ya. Jadi si rim brake itu memang memang ada kekurangannya gitu ya, tapi mungkin di estetikanya itu dia jadi nilai-nilai yang memang abadi lah gitu. Kalau rim brake ya, sampai kapanpun dia kayaknya road bike itu berkenanya sama rim brake gitu kan. Berarti tergantung sama selera dan kebutuhan. Betul. Para goeser lebih prefer buat pilih rim brake atau disc brake. Betul. Lagi sama kebutuhan dari goeser masing-masing. Nah kalau misalkan tadi kan bicara tentang wheel setnya karbon, terus si brake padnya karbon gitu, betul. pada si wheel set rim brake. Nah kalau misalkan si wheel setnya karbon tapi si brake padnya aluminium, sebenarnya bisa kompatibel atau enggak sih? Kalau menurut saya itu nggak akan kompatibel. Kemungkinan besar bisa lebih licin ke rimsnya ya. Dan pengeremannya daya cengkramnya dia akan berkurang. Cengkram tetap ya, cuman daya pengeremannya itu pengeremannya itu bakal berkurang. Karena mungkin dari tekstur juga beda ya. Betul, dari tekstur juga berbeda. Tekstur aluminium sama si wheel setnya karbon gitu, jadi kan nggak ngiket ya. Nggak ngiket gitu. Iya, betul. Ya berarti tidak disarankan lah. Nggak disarankan. Nah kalau misalkan seiring berjalannya waktu gini kan Om Den, kan tadi kita udah bicara tentang brake nih. Jadi sekarang kita bicara tentang wheel set atau velg gitu. Nah kalau misalkan sebetulnya Om Den ngelihat perkembangan dari wheel set si aluminium ini gimana sih Om Den?
Kalau perkembangan sampai sekarang masih banyak orangnya juga yang menggunakan dari bahan aluminium. Karena dari bahan aluminium itu pada saat basah atau hujan, dia daya cengkramnya lebih pakem dibanding dari yang karbon. Karena karbon setelah udah dikasih suhu cuaca yang dingin basah, becek, udah dia blong gitu. Bisa jadi loose, dia nggak ngerem lagi gitu. Oh, bisa jadi satu bahan ini juga ya dasar. Kalau misalkan teman-teman mau pilih wheel setnya alloy gitu ya sama karbon gitu. Ya, betul. Kalau misalkan berarti kan kalau Bandung apalagi Lembang sering dingin gitu. Disarankan lembab aja ya sebetulnya ya. Cuman kalau misalkan cuacanya tidak memungkinkan, lebih baik buat nggak dipakai gitu. Iya, betul. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, kalau misalkan si wheelset karbon sendiri nih Om Den, Om Den ngeliat perkembangannya gimana sih gitu? Karena kalau sepeda biasa pun gitu kan sekarang kalau misalkan pengen ringan ya kita pakainya karbon, atau bahkan ada yang custom gitu, sampai yang punya Om Tara kemarin, Om Tara bilang ada yang sampai 4 kilo loh sepedanya, full bike. Nah, perkembangannya gimana sih wheelset karbon yang Om Den lihat? Rim brake ya Ki ya? Iya, rim brake. Nah, untuk rim brake karbon, yang tadi Ki saya memang itu ada plus minus Ki. Plus minus. Dari secara keseluruhan kalau kita ngerakit dari menggunakan wheelset rim brake, dia bakal lebih ringan. Lebih ringan. Yang tadi yang Tara tadi kan bisa sampai berapa kilo tuh ya? Karena dia menggunakan rim brake karbon dan mungkin teringan gitu. Betul. Ya. Itu dari keuntungannya dari beban. Dari bobot sepeda lebih ringan. Tapi memang ada dari sisi yang kurang, di situ memang kalau pengereman tadi Ki. Ya. Pengereman pada saat memang kalau basah itu bakal agak berkurang daya cengkeramnya, itu aja gitu. Plus minus ya. Plus minus betul. Nah, kalau misalkan buat balapan gitu. Ya. Om Den sendiri gitu ya, dengan pengalaman yang Om Den punya gitu. Lebih enak atau lebih enjoy pakai si rim brake atau si disc brake? Kalau untuk balapan, sebetulnya saya sendiri lebih enak buat disc brake ya Ki ya, karena pada saat turunan panjang itu lebih pakem, lebih enak dan kita lebih nyaman aja, lebih pede gitu. Iya, gitu. Jadi mungkin disaranin lebih ke yang disc brake. Disc brake kalau untuk pengeremannya speed tinggi gitu ya. Betul, speed tinggi. Itu bisa 60 ya, bisa sampai kemarin aja yang ke Tangkuban Perahu di tanjakan bisa 50 km per jam. Nah, itu. Karena kan aku ngawal nih kebetulan terus lihat speedometer, di speedometernya itu 50 km per jam. 50 km per jam ya. Dan itu tuh sepedanya nggak kejar gitu, saking kencengnya acara kemarin. Nah, kalau misalkan sebelum mau tips and trick demonya dulu atau mau jawabin pertanyaan dulu? Oke, boleh. Ada yang pertanyaan dulu ya. Jawab pertanyaan, boleh. Oke. Nih ada pertanyaan dari Om Ridwan Kurniawan. Ya. Kalau rem untuk safety atau keselamatan nyawa harusnya paling nomor 1 dan utama. Yang lebih safety atau lebih pakem ngeremnya itu rim brake atau disc brake? Pak Ridwan, pertanyaannya terima kasih. Untuk tingkat kepakeman tetap saya sarankan di disc brake ya. Rem disc brake atau rem cakram ya. Karena selain kita lebih lebih nyaman dan lebih mengeluarkan tenaga yang lebih efektif, lebih kecil gitu untuk disc brake ya. Dan lebih pakem udah pastinya ya. Ya. Atau mungkin yang misalkan masih penasaran atau pengen tanya-tanya boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab sama Om Den. Nah, sekarang sambil nunggu yang lagi mungkin kita ke tips dan demo pengereman saat turun. Ya, oke. Di samping kita ada sepeda Colnago dan ini juga remnya rim brake ya Om Den? Ya. Misalkan remnya ini habis sebelah blong atau dua-duanya udah nggak bisa ngerem. Ya. Saya sarankan cari area yang memang benar-benar tanahnya empuk. Ya. Supaya apa, kita mau nggak mau kita harus menjatuhkan diri. Ya, semakin jauh ke tanah yang mungkin yang lebih safety. Nah, itu aja intinya.
apabila kemarin pada saat keadaannya ini rem blong, ya, mungkin ada beberapa orang yang memang udah nggak bisa berpikir Ki kalau udah rem blong Ki, jadi kayak panik kan, panik betul gitu. Nah pada saat panik itu dia, aduh ini harus gimana saya, pokoknya ini jangan sampai nabrak orang aja nih gitu kan. Nah ada satu yang saya pengen dari kemarin Ki, sebetulnya saya pengen kasih masukannya. Turun dari sadel Ki, kalau bisa Ki, turun dari sadel. Ini satu Ki, ya ini satu, ini copotin. Turun aja Ki, ini injak lantai Ki, rem aja sambil rem, pakai sepatu. Nah itu, ya saya saranin itu, ya sambil dicoba direm. Coba direm gitu. Ini buat membantu supaya nggak sampai terlalu kencang. Itu kedua, ya. Yang ketiga, shoes brake. Shoes brake itu apa? Shoes. Cabut ini Ki. Klit. Entah mau ban belakang Ki, atau mau ban depan, yang penting bisa ngerem Ki gitu. Atau saya ada satu lagi Ki, sandal brake. Ya, dulu saya pakai sandal Ki brake-nya. Sandal brake. Ya, sandal brake gitu Ki. Ya, dulu waktu belum ada sepatu saya pakai sandal gitu. Jadi sandal brake gitu. Ya, ini hanya bilang. Tapi kunci utamanya juga selain CTS tadi adalah jangan panik ya Om. Jangan panik, itu jadi bisa berpikir. Gitu. Karena kalau misalkan udah panik, jangankan buat ngejalanin si 3 tips tadi gitu. Buat mikir gimana nanti berhentinya aja, pasti nggak kepikiran. Udah nggak kepikiran. Iya, pokoknya kuncinya jangan panik, tetap tenang. Dan baru kita bisa berpikir tips-tips yang udah dikasih tadi. Ini tadi kan Om Den udah ceritain tentang lebih ke teorinya gitu ya, bisa dibilang. Nah, Om Den sendiri sepedaan udah berapa lama berarti? Saya dari SMP. Dari SMP? 20 tahun yang lalu ada? 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, berarti udah sepedaan. Ya. Ada pengalaman-pengalaman yang berkesan sampai sekarang nggak sih Om Den? Terlebih tentang yang lagi kita bahas. Ada. Saya pernah jatuh itu pakai MTB. Pada pakai MTB, dia turunan di Pematang. Karena remnya itu sampai rem pakem Ki. Tapi rem pakem juga itu kan tanahnya basah. Nah, sampai gosek-gosek. Saya udah prediksi ini harus cari yang empuk nih. Ya udah saya cari ke sawah Ki. Saya terjun ke sawah. Itu mungkin ada hampir 2 meter. Karena pematangnya di bawah. Jadi saya terjun. Itu lagi race atau lagi? Enggak, saya lagi di sepeda biasa dan memang ada turunan gitu nih. Yang enggak keren. Jadi saya nyusap. Tapi lebih baik. Iya. Ada pengalaman lagi nggak Om Den selain dari yang tadi? Ada. Yang lebih berkesan banget gitu. Memang itu saya dulu seperti kalau naik sepeda itu kan BMX. Sampai sekarang juga kalau misalkan gue nontonin atau jadi subscribernya Daily Biking atau Biking TV, Om Den ini sering sepedaan pakai BMX. Gimana pakai BMX? BMX, remnya itu ya memang seadanya. Jadi ya mungkin karena seadanya itu ya saya ngerem pakai apa aja yang bisa gitu. Dan pada saat itu rem saya ada rem injek belakangnya, rem depan sama rem belakang sama rem depan tapi pakai yang new brake gitu. Nah pada saat blong, ya udah saya pakai yang ini sandal brake gitu. Balik lagi gitu. Udah di rem ditambahin itu tapi ya akhirnya kan bisa berhenti juga gitu. Kejadiannya seperti itu. Tapi ini kan posisinya saya ngerti itu di road bike. Yang kembali lagi yang ke road bike ini. Tapi di road bike pun apapun yang bisa menyelamatkan kita bisa coba usahakan. Betul. Itu aja. Ini sepatu yang grip kemarin yang road bike. Ini ada gripnya nih. Gak apa-apa. Ke jalan paksain aja. Gak apa-apa. Yang penting itu sampai ya. Tapi kalau pada saat memang di MTB sih lebih aman, dia ada karet gitu. Ya, solnya karet. Ya, pilihnya ke dalam gitu. Pilihnya ke dalam. Dia nggak masalah. Dia mungkin bisa lebih cepat. Gitu aja. Tapi bagaimanapun juga itu semua mungkin musibah ya. Nggak ada yang mau dan juga mungkin nggak ada yang tahu gitu. Setelahnya nanti bakal ada kejadian apa dan gimana.
Oh ya, ini juga mungkin siapa tahu mungkin ada memang temannya yang kemarinnya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Saya yakin gitu karena saya hanya nonton di apa yang berita di YouTube itu aja ya, gitu ya. Dan kalau saya pribadi sih justru ada, jadi ridernya tuh lewat, saya posisinya di depannya, terus ridernya tuh udah teriak-teriak kemudian, udah teriak-teriak, terus dikira kan cuma ngasih klakson buat vitamin dia, taunya udah dia majunya kenceng banget, turunnya kenceng banget, terus motor-motor di belakangnya juga pada teriak, remnya belum, akhirnya kita pada ngerti kan, dari situ baru tahu kalau misalkan belum, ini cuma ngasih kode atau klakson aja gitu biar kita kepikir karena dia mau lewat gitu ya. Semoga cepat diberikan kesehatan ya, nggak terjadi apa-apa gitu ya, dan gak kapok pastinya banyak ke Bandung lagi kita dan siapa tahu nanti teman-teman goeser yang memang ada trik-triknya buat mungkin kejadian kemarin bisa berbagi di sini boleh. Atau misalkan yang sekarang masih belum nanya tapi pengen nanya gitu ya, terus pengen ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab sama Denny Biking di sesi Gisito, bisa langsung DM aja ke Instagramnya GC Bicycle atau misalkan ditulis di komen YouTube-nya Biking TV. Pertanyaannya bebas apa aja, seputar sepeda boleh, seputar lifestyle boleh, aparel apa aja pokoknya tentang sepeda boleh, ditanya aja. Nanti bakal dijawab di live kayak gini dan juga di YouTube-nya Biking TV. Oke, berarti GC Talk hari ini cukup sampai di sini. Para goeser jangan lupa buat nonton terus dan juga like, comment, dan subscribe YouTube-nya Biking TV. Terus juga boleh dikirim pertanyaan-pertanyaan tentang apa aja yang nanti mau kita bahas selanjutnya. Boleh di Instagramnya GC Bicycle atau di kolom komentar YouTube-nya Biking TV. Oke, saya Rizky Febriana pamit. Saya Denny Biking. Oke, sampai ketemu lagi di GC Talk sesi selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.